Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi rekursif dengan contoh sederhana, yaitu menghitung penjumlahan angka dari 1 sampai n menggunakan konsep rekursif. Nah, sebelumnya apa sih rekursif itu? Rekursif adalah teknik yang dimana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri dalam proses menyelesaikan masalah. Nah, rekursi ini sering digunakan ketika sebuah masalah bisa dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dan dirinci. Nah, contoh kasus kita mengambil menjumlahkan angka dari 1 hingga n. Di sini kita punya contoh sederhana. Kami ingin menjumlahkan angka dari 1 sampai n. Nah, misalnya nih, kalau n adalah 5, maka kita ingin mendapatkan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 yang hasilnya ialah 15. Nah, bagaimana sih rekursi bekerja dalam kasus ini? Sekarang kita membuat fungsi rekursi yang bernama jumlah n. Fungsi ini bekerja dengan logika sebagai berikut. Sini kan ada nih jumlah n. Jumlah n sama dengan n tambah jumlah n kurang 1. Untuk n yang dimana n itu lebih besar dari 0. Nah, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan n yang dikurangi 1 pada setiap langkah hingga hasilnya mencapai kondisi dasar. Nah, kondisi dasar ini adalah saat n sama dengan 0, yang dimana kita tidak perlu menambah apapun lagi, jadi hasilnya 0. Nah, selanjutnya perhitungan langkah demi langkah. Agar lebih jelas, kita coba perhitungan ini cara manual untuk n sama dengan 5. Nah, misalkan n sama dengan 5 sama dengan 5, berarti jumlah 5 sama dengan 5 tambah jumlah 4. Nah, jumlah 4 sama dengan 4 tambah jumlah 3. Selanjutnya jumlah 3 sama dengan 3 tambah jumlah 2. Jumlah 2 sama dengan 2 tambah jumlah 1, dan jumlah 1 sama dengan 1 tambah jumlah 0. Nah, dari sini kita hitung balik dari bawah, yang dimana jumlah 1 itu sama dengan 1, jumlah 2 sama dengan 3 kali 1 tambah 2, dan jumlah 3 itu 6 kali 3 tambah 3, jumlah keempat itu 10 tambah 4 tambah 10 kali 4 tambah 6, dan yang terakhir jumlah kelima itu 5 kali 15 kali 5 tambah 10. Nah, jadi hasil akhirnya ialah 15. Nah, terus gimana sih cara mengimplementasikan kode dalam Python? Nah, berikut ialah contoh kode Python yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah ini dengan rekursi. Nah, ini terdapat codingan itu ada bentuk def jumlah n, if n sama dengan 0, return 0, dan jika tidak, then n akan dijumlahkan n kurang 1. Nah, di sini kita cek dulu apakah n sudah mencapai 0. Jika ya, kita kembalikan ke 0 sebagai kondisi dasar. Jika belum, fungsi jumlah akan terus memanggil dirinya sendiri hingga n mencapai 0. Nah, hasil akhirnya adalah 15, sama seperti yang kita hitung tadi. Nah, berikut penjelasan kodenya. Pertama, definisi fungsi rekursif. Nah, pertama kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama jumlah yang menerima satu parameter, yaitu n. Nah, parameter n di sini mewakili angka hingga berapa kita ingin menghitung jumlahnya, misalnya 5. Nah, selanjutnya base case. Base case itu terdapat if dan else. Kondisi dasar adalah saat n mencapai 0. Ini penting dalam rekursi untuk menghentikan pemanggilan fungsi berulang, sehingga tidak terjadi loop tak berujung. Nah, jika n adalah 0, fungsi akan mengembalikan nilai 0. Hal ini karena tidak ada angka yang perlu dijumlahkan lebih lanjut. Kedua itu proses rekursi, itu else sama dengan return n ditambah jumlah n kurang 1. Nah, jika n tidak sama dengan 0, maka fungsi ini akan menambahkan nilai n saat ini dengan hasil pemanggilan fungsi jumlah pada n kurang 1. Nah, ini adalah bagian dimana rekursi terjadi, karena fungsi jumlah akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai n yang berkurang 1 setiap kali. Nah, contoh pemanggilannya seperti ini. Hasil sama dengan jumlah 5. Di sini kita memanggil fungsi jumlah dengan n sama dengan 5. Fungsi akan melakukan pemanggilan berulang hingga mencapai kondisi dasar n sama dengan 0. Secara bertahap, fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan dari semua nilai, yaitu 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, dan hasilnya sama dengan 15.
Nah, cara mencetak hasilnya tinggal kita ketik hasil titik dua koma hasil, dan terakhir kita akan mencetak hasil akhir dari pengumpulan angka dari 1 sampai n. Dalam kasus ini hasilnya adalah 15 untuk n sama dengan 5. Nah, sekarang kita jalan ke codingan. Sini sudah mendapatkan hasil bahwa n sama dengan 5 itu hasilnya ada 15. Nah, menggunakan rekursi membuat maaf. Apa sih keuntungan menggunakan rekursi? Menggunakan rekursi membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca, terutama untuk masalah yang simpel seperti ini. Tapi ingat, kita perlu mendefinisikan kondisi dasar dengan benar untuk mencegah fungsi memanggil dirinya terus-menerus tanpa henti. Nah, sekian penjelasan tentang fungsi rekursif dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.